Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes, baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai belajar. Untuk itu marilah kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Pak Eko akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 di semester ganjil di bab 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Simak baik-baik video pembelajaran yang satu ini. Anak-anak, kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima ya anak. Nah, iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro atau sering disebut dengan kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita. Ya, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, anak-anak, kiamat sugro atau kiamat kecil juga bisa saja terjadi karena ulah dari manusia itu sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, kemudian membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, itu adalah termasuk beberapa contoh kiamat kecil yang dilakukan oleh tangan manusia. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini hidup. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir. Apa saja? Di situ ada beberapa nama-nama hari akhir yang perlu kita ketahui. Diantaranya adalah satu, yaitu hari kiamat disebut dengan Yaumul Qiyamah. Kemudian hari penuh kesengsaraan dan kesulitan disebut Yaumul Asir. Kemudian hari kebangkitan Yaumul Ba'as. Yang keempat, hari perhitungan Yaumul Hisab. 5, hari panggil memanggil atau Yaumul Tanab. 6, hari berkumpul seluruh makhluk atau Yaumul Jam'i. 7, hari penimbangan amal perbuatan manusia atau Yaumul Mizan. 8, hari keputusan atau Yaumul Fasl. 9, hari pembalasan atau Yaumul Jaza. 10, masa yang ditetapkan atau Yaumul Sa'ah. 11, peristiwa yang pasti berlaku atau Yaumul Waqi'ah. 12, hari yang menggemparkan yaitu Yaumul Qari'ah. 13, hari goncangan atau Yaumul Zalzalah. 14, hari kemenangan bagi mukmin atau Yaumul Fathu. 15, hari pertemuan atau Yaumul Talaq. 16, hari bencana yang besar atau Yaumul Tamah. 17, hari kejadian yang menyelubungi atau Yaumul Ghasyiyah. Apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Itu yang terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Di antaranya kiamat kecil itu tanda-tandanya adalah 1, banyak ulama muslim yang wafat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. 3, yaitu kemaksiatan makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Sedangkan kiamat besar tanda-tandanya diantaranya 1, munculnya Dajjal. 2, turunnya Nabi Isa alaihissalam. 3, terbitnya matahari dari sebelah barat. 4, keluarnya kaum Ya'juj Ma'juj. 5, munculnya binatang aneh yang dapat berbicara. Selanjutnya kehidupan setelah hari akhir. Nah anak-anak, sebenarnya kehidupan itu tidak hanya di dunia saja, namun di akhirat itu juga disebut dengan kehidupan. Nah, peristiwa apa saja setelah hari akhir? Yaitu diantaranya 1, alam barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan.
At-Ta'ul kitab, jembatan syarat, dan terakhir surga atau neraka. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Nah, kejadian apa yang ada di alam kubur? Di antaranya 1. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. 2. Pemeriksaan amal mengenai iman dan perbuatan. 3. Nikmat dan siksa kubur. Itu yang terjadi di alam kubur. Selanjutnya adalah yaumul ba'as, yaitu hari kebangkitan. Apa yang terjadi? Seluruh manusia yang telah meninggal dunia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Atau hari berkumpul. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dihimpun di satu tempat bernama padang mahsyar atau padang mauquf, yang artinya tempat berhenti sementara. Pada hari itu, seluruh manusia dikumpulkan sebelum diadili atau dihisab. Manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah memberikan pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. Jadi, gambaran di padang mahsyar itu adalah matahari diturunkan 1 jengkal. Ya, itu nanti di situ sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing bagaimana yaitu hidup di padang mahsyar itu nanti, termasuk banyak keringat yang bercucuran itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Padang mahsyar itu setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin yang akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain ada yang mengatakan ahli maksiat dan pelaku dosa besar, itu nanti yang tidak akan dapat meminum telaga Kautsar. Hisab atau hari perhitungan amal. Nah, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia saat hidup di dunia. Kemudian ini nanti semua bibir terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang bergerak. Jadi mulut kita ditutup, kemudian telinga kita berbicara sendiri, tangan berbicara sendiri, kaki berbicara sendiri untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan selama di dunia. Amal apa saja yang dilakukan saat di dunia. Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya ketika hidup di dunia. Apabila amal baiknya lebih berat, maka ia akan beruntung mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dosanya amal buruknya lebih berat, maka ia akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'ul kitab, ya. Maksudnya adalah pemberian buku catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, di sini nanti kita akan menerima buku catatan amal kita tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, maka tangan kanan kita yang akan menerima. Tapi kalau banyak amal buruknya, na'udzubillahi min dzalik, tangan kiri kita yang akan menerimanya. Syiratal mustaqim, jembatan membentang di atas neraka, permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Tahap ini menjadi penentu manusia apakah masuk neraka atau masuk surga. Masing-masing melewati jembatan ini sesuai amal perbuatannya. Ada yang melewatinya secepat kilat, angin terbang berlari, dan ada juga yang merangkak bahkan terjerumus. Na'udzubillahi min dzalik. Orang pertama yang melewati jembatan ini adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau tidak langsung masuk surga, tapi menunggu umatnya sambil mendoakan, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Untuk itu kita tidak bosan-bosannya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW agar mendapatkan syafaat sehingga kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Nah, kehidupan yang terakhir yaitu di surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi umat manusia. Surga menjadi balasan dan tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman yang ketika di dunia mengisi hidupnya dengan amal soleh. Mereka adalah kaum solehin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, neraka menjadi tempat kekal bagi mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya atau kaum kafir, dan balasan bagi pelaku dosa besar. Anak-anak, untuk selanjutnya hikmah apa yang kita dapat ketika kita beriman kepada hari akhir? Di antaranya 1, terdorong untuk berbuat kebaikan. 2, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Pak Eko tadi dapat disimpulkan bahwa 1, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. 2, hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. 3, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat semuanya, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. 5, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala.
kiamat. Yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu terjadinya. 7. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro. Yang tadi yaitu beberapa materi yang sudah Pak Eko sampaikan. Untuk menguji kemampuan kalian, maka Pak Eko akan memberikan latihan soal. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Nomor 2, sebutkan tanda-tanda kiamat sugro. Nomor 3, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Nomor 4, sebutkan 5 nama lain hari akhir beserta artinya. 5, tulis hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan bagi kalian semuanya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.